Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membuat tutorial pembuatan lemah. P5 Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Di kelas 5 Proyek Kewirausahaan melalui makanan tradisional yaitu lemah. Kelompok 3 beranggotakan Intan Dahlia, Rizky Oktiana Sakti, Dwi Puspitasari, Yulia Efriani, dan Denvis Gojali. Lemah adalah makanan khas Rejang yang terbuat dari tunas bambu yang disebut rebung, dicampur dengan bubur, nasi, dan ikan. Rebung diambil dari rumpunnya. Biasanya rumpun bambu berada di sekitar aliran air sungai. Rebung yang sudah diambil, kita bersihkan bagian yang keras dan bagian yang memiliki bulu-bulu halus yang jika terkena kulit kita akan gatal. Tunas bambu yang diambil itu berukuran paling tinggi sekitar 1 meter. Karena jika sudah melebihi tinggi badan manusia, maka tunas bambu itu sudah keras dan tidak bisa lagi dimanfaatkan dan diambil bagian yang lembutnya. Kita bersihkan bagian rebung yang keras dan yang berbulu. Kita ambil bagian yang bersih saja. Setelah dibersihkan dari yang bagian yang keras, rebung kita cuci, lalu kita cincang halus berbentuk dadu. Cincang rebung menjadi bagian-bagian yang kecil, mulai dari atas yang kita pilih bagian lembutnya saja, sampai ke bagian bawah juga yang diambil bagian yang lembutnya saja. Jika ada yang keras, maka bagian yang keras tadi buang karena tidak bisa dikonsumsi. Satu bagian rebung saja akan menjadi lemah yang banyak. Lemah ini adalah makanan khas orang Rejang, di mana setiap daerah cara membuat lemahnya pun ada sedikit perbedaan. Ada yang pakai nasi, ada yang tidak pakai nasi, ada yang menggunakan ikan yang dimasak, dan juga ada yang menggunakan ikan yang tanpa dimasak terlebih dahulu. Tunas bambu ini pun biasanya tumbuh di saat musim-musim tertentu. Kemudian kita bersihkan ikan nila. Kita bisa menggunakan ikan jaher, juga yang kecil-kecil juga bisa menggunakan ikan nila. Nah, di sini kita menggunakan ikan nila yang kecil karena dia berukuran besar, maka ikan nilanya kita potong menjadi bagian-bagian yang kecil. Gunakanlah ikan yang masih hidup, karena penggunaan ikan yang masih hidup akan menjadi lebih enak pada lemahnya nanti. Lemah yang dihasilkan dengan menggunakan ikan yang masih hidup akan berbeda rasanya dengan lemah yang dibuat dengan ikan yang sudah mati. Setelah dibersihkan, ikan tadi dimasak
dengan nasi dingin sampai nasi menjadi lunak atau bubur dan ikan juga sudah matang. Setelah bubur, nasi, dan ikan ini matang, kita tunggu sampai dingin. Jangan mencampurkannya ketika masih panas karena bisa jadi merusak proses fermentasinya. Setelah dingin, kita campurkan bubur, ikan, dan nasi ini ke dalam cincangan rebung tadi. Semakin banyak ikan yang digunakan, maka semakin enak lemak yang akan dihasilkan. Kemudian kita campurkan, aduk secara merata sehingga adonan ini akan tercampur rata. Beri air secukupnya. Setelah dirasa merata, tutup dan fermentasikan selama 2 hari. Setelah 2 hari, rebung dan ikan tadi sudah difermentasikan, maka sudah hancur dan menjadi asam. Semakin lama difermentasikan, maka akan semakin asam. Rebung yang sudah 2 hari ini sudah bisa kita masak. Kita bisa memasakkannya dengan mencampur sambal menjadi sambal lemak. Kita juga bisa menggulai lemak dengan bercampur ikan. Bisa kita gulai lemak dengan campur talas dan masih banyak yang lainnya. Nah, sekarang silahkan kita menikmati sambal lemak, rebus terong, rebus pucuk ubi, dan nasi panas dari padi yang baru selesai dipanen. Demikianlah video kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua.